Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Al-hadiyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, materi kali ini adalah makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu diharapkan setelah kalian mempelajari materi, kalian mampu menjelaskan ketentuan makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi, peserta didik mampu menerapkan perilaku mengkonsumsi makanan dan minuman halal dalam keseharian sesuai ketentuan syariat Islam dengan tepat. Ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan dampak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menghindari yang haram dalam keseharian dengan tepat. Pengertian makanan halal. Makanan yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi segala sesuatu yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Baik itu berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang yang pada dasarnya memang halal dimakan, kecuali apabila ada nas dalam Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena ada sebab, seperti sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat pada orang yang memakannya, atau bahaya bagi kehidupan manusianya sendiri. Saya ulangi. Adapun dalil tentang makanan itu tertera di antaranya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sekarang syarat makanan dan minuman yang halal dikonsumsi untuk orang muslim. Yang pertama itu halal dari cara mendapatkannya. Kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya. Yang ketiga halal karena zatnya memang dihalalkan. Kemudian ada kategori thayyib yang kedua, yaitu makanan yang baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna tekstil, atau makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain itu tidak dikatakan thayyib.
Jadi ada dua kategori yang makanan yang bisa dimakan oleh orang muslim, yaitu yang pertama dilihat dari segi kehalalannya, terus yang kedua dilihat dari segi kebaikannya atau thayyib. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan, yang pertama satu, halal karena zatnya seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, halal cara mendapatkannya, itu contohnya eh, seperti hasil curian atau hasil menipu, hasil merampok. Pada hakikatnya makanannya itu halal, tapi karena dia mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, maka jatuhnya menjadi haram. Kemudian yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya, seperti hewan kambing atau ayam atau sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Meskipun pada dasarnya kambing, ayam, sapi itu boleh dimakan. Tapi karena pengolahannya salah, maka tidak boleh dimakan. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah. Mendapatkan ridha Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang terakhir, manfaatnya adalah memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Jenis makanan dan minuman yang haram. Ada kalanya haram itu karena lidzatihi memang diharamkan atau haram lighairihi karena ada penyebabnya. Yang pertama haram lidzatihi yaitu seperti daging babi, darah, homer, kemudian binatang yang binatang yang buas ya, kemudian binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, ada juga binatang yang dilarang untuk dibunuh ya. Kemudian haram liwarihi contohnya adalah bangkai, kecuali bangkainya ikan, bangkainya belalang atau janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Kemudian binatang yang disembelih untuk sesaji, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, kemudian binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses atau kotoran manusia atau kotoran hewan lain atau sesuatu yang najis ya. Kemudian makanan yang haram yang diperoleh dari usaha dengan cara dolim. Dengan cara dolim, kemudian semua makanan halal yang tercampur najis itu termasuk kategori haram liwairihi. Akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan doanya tidak akan dikabulkan. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Yang ketiga, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram eh, karena memubadirkan harta, ya. Jadi makanan dan minuman yang haram karena mubazir. Ya. Kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian, kemudian menghalangi tergabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir menghalangi mengingat Allah. Hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal.
meningkatkan keimanan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, memudahkan terkabulnya doa, menjaga hidup sehat, memiliki akhlakul karimah atau perilaku terpuji, serta mendapatkan ketenangan hati. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.